Apa kabar sahabat YT Artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 133. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Kartika semakin sedih, dan akhirnya dia sangat tersedak sehingga dia tidak bisa berbicara. Aditya mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak menyangka Kartika akan benar-benar pintar berakting. Ini sangat tak berdasar, sangat tak tahu malu. Nurul dan yang lainnya semua tercengang. Aditya melecehkan Kartika. Seharusnya tidak. Aditya adalah orang yang tidak berguna. Bagaimana dia bisa memiliki keberanian seperti itu? Selain itu, Kartika sangat kuat, dan seolah-olah dia menindas Aditya. Kartika, jelaskan, mengapa Aditya? Rio berkata dengan cemas. Kartika sangat pandai berakting. Pada saat ini, dia terus menangis, dan menangis sedih. Rival datang pada saat ini. Bocah itu tampak marah, dan berkata kepada Rio, "Paman, saya mendengar bahwa orang-orang dari grup Serigala datang untuk mengganggu Kartika. Jadi saya datang untuk membantu Kartika. Saya baru saja mendapatkan anggotanya Serigala, dan menghajarku. Lalu Aditya datang. Dia memasuki rumah dan menjatuhkanku. Dan kemudian dia ingin melecehkan Kartika." Setelah mengatakan itu, rival menunjuk Aditya, dan berkata dengan marah, "Untungnya, saya berdiri dengan sangat cepat dan mencegah Aditya. Jadi saya bisa menyelamatkan Kartika." Rival berkata dengan bangga di depan keluarganya. Tetapi dia bersikeras bahwa Aditya sedang melecehkan Kartika. Aditya benar-benar ingin menamparkan rival sampai mati. Sangat menjijikkan bagi anak ini untuk berkata seperti ini dengan hati nuraninya. Baik Nurul dan Rio langsung percaya. Pasangan itu menyingsingkan lengan baju mereka. Jadi mereka berjalan ke Aditya. "Kamu bajingan dengan wajah manusia dan hati yang kejam. Kupikir kamu sia-sia. Tapi aku tidak menyangka kamu memiliki sifat seperti anjing." Nurul menunjuk Aditya dan memarahi. Rio bahkan lebih bersemangat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, datang dan menghadap Aditya langsung ingin memukul Aditya. Aditya sangat marah melihat Rio. Mereka tidak bertanya apa yang sedang terjadi. Dia menangkap tinju Rio sekaligus. Dan Aditya mendorongnya. Engah. Rio didorong dan jatuh ke tanah. Oke, Aditya. Kamu bajingan. Kamu berani memukulku. Setelah melakukan sesuatu yang lebih rendah dari binatang. Rio bangkit dari tanah dengan marah. Dan hendak memukul Aditya lagi. "Paman, kamu harus mencari tahu dulu. Kebenarannya, jangan bertindak gegabah." Farah bergegas untuk maju. Dia tidak percaya Aditya akan melakukan hal seperti itu. Rio juga sedikit tenang, dan berkata dengan marah kepada rival, "Jelaskan semuanya." Kartika berkata kepada rival. Rival buka videonya. "Rival, bukankah kamu merekamnya? Keluarkan videonya dan perlihatkan." Rival sangat bangga sehingga dia ingin membuat Aditya kesal sekali. Tetapi hari ini akhirnya kesempatan. Anak itu membuka video di teleponnya dan menunjukkan ke Nurul dan yang lainnya. Mata Nurul melebar melihat isi video. Dia berharap bisa membunuh Aditya. Ketika Rio dan Herman menonton video itu, mereka juga terengah-engah. "Ayah, Ibu, Paman, Anda harus memutuskan untuk saya. Saya benar-benar tidak menyangka Aditya seperti ini." Kartika menangis sambil menutupi wajahnya. Dia bertekad untuk membuat Aditya celaka. Sambil menangis, Kartika melirik Aditya melalui celah jari-jarinya. Berpikir dengan bangga, siapa suruh tidak mau mengeluarkan uang untuk menghilangkan bencana ini? Jangan salahkan saya." Kartika berpikir dalam hati. Farah juga melihat gambar-gambar di video. Dan hatinya hancur. Buktinya tepat di depan matanya. Jika percaya pada Aditya lagi, kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak terguncang pada saat ini. "Aditya, apa yang terjadi?" Farah menanyai Aditya. Aditya tahu situasi di depannya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. "Farah,
Orang-orang dari grup serigala tidak datang sama sekali. Kartika dan rival menjebakku. Kartika sengaja memelukku. Rival mengambil foto dan video itu, dan ingin menggunakan metode tercela ini. Mereka berdua ingin memerasku, ingin mendapatkan 400 juta itu. Aditya sangat tenang dan menjelaskan secara singkat. Setelah Farah mendengar ini, dia mengangguk ringan. Dia masih tahu siapa Aditya. Selain itu, Farah tahu siapa Kartika. Demi uang, Kartika benar-benar dapat melakukan hal seperti itu. Farah percaya pada Aditya, tetapi Nurul dan yang lainnya tidak mempercayainya. Ada video untuk membuktikannya. Kartika dan rival bersikeras menuduh bahwa Aditya lebih rendah daripada binatang. Nurul dan yang lainnya yakin bahwa mereka tidak percaya. Persetan, maksudmu putriku mengabaikan rasa malunya dan akan menjebakmu. Nurul mengutuk dengan marah. Aditya berkata kepada Nurul dengan sangat jelas. Kamu benar-benar tahu cara menggigit balik. Aditya, apakah kamu ingin membodohi kami? Siapa yang bisa mempercayaimu? Petik 2. Nurul berteriak. Percaya atau tidak, Aditya tidak repot-repot menjelaskan kepada mereka. Melihat Farah yang masih shock, Aditya berkata padanya, ayo pergi Farah, ayo kembali. Aku tidak akan memaafkannya, Farah berkata, dan melirik Kartika dengan marah. Dia benar-benar marah sekarang. Kartika benar-benar tidak tahu malu. Dia berpura-pura mendapatkan keadilan. Oke, ayo kembali mencari kakek sekarang, dan biarkan kakek menghakiminya. Kartika berhenti menangis, dan menjadi agresif. Hanya menilai alasan sudah berakhir. Aditya melecehkanmu seperti ini, dan dia harus memberi kompensasi atas kerusakan mentalmu. Nurul meletakkan tangannya di pinggulnya, tampak tidak menyesal. Kartika sedang menunggu seseorang untuk mengambil uang. Ketika ibunya menyebutkannya, dia tidak bisa berhenti mengangguk. Pada saat ini, Kartika memelototi Aditya dan berkata, Aditya, jika kamu tidak ingin masalah ini besar, kamu dapat membayar saya untuk kerusakan mental, dan masalah ini selesai. Ketika Farah mendengar apa yang dikatakan Kartika, dia menjadi lebih jelas. Tampaknya apa yang dikatakan Aditya benar. Kartika melakukan lelucon seperti itu hanya untuk uang. Ini sangat penuh kebencian. Jika kamu ingin membuat masalah, buatlah masalah. Ingin merusak harga dirimu dengan uang, saya tidak akan memberimu 1 rupiah pun. Farah berkata dengan keras kepada Kartika. Kartika sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. Dan setelah menghabiskan begitu banyak usaha, dia masih tidak bisa mendapatkan 1 rupiah pun. Ayah, ibu, paman, Aditya bukan manusia. Beri dia hukuman. Kartika menyapa ibunya dan yang lainnya. Mau memberi perhitungan. Aku sudah lama ingin memberi pelajaran pada sampah ini. Rival mendengus dan maju. Nurul juga memiliki niat. Dia percaya bahwa Aditya telah melecehkan putrinya, dan dia harus membunuh Aditya untuk melampiaskan amarahnya. Farah, sebaiknya kamu menyingkir. Jangan sampai kamu ikut terluka. Nurul orang pertama yang bergegas, memperingatkan Farah bahwa dia akan memberi Aditya pelajaran. Aditya benar-benar kesal dan menatap Nurul dan yang lainnya dengan dingin. Selama mereka berani melakukannya terlebih dahulu, Aditya tidak keberatan memberi mereka pelajaran yang bagus. Farah sangat cemas. Ini terlalu keterlaluan. Sekelompok kerabat akan melawan Aditya. Tepat ketika dia hendak menarik Aditya keluar dari sini. Pada saat ini, sebuah mobil Mercedes-Benz datang dengan tergesa-gesa, diikuti oleh 2 mobil Jinbei. Setelah 3 mobil berhenti, seseorang dengan cepat keluar dari Mercedes-Benz. Mata orang ini tajam. Itu adalah Ismail, tuan muda klub serigala. Selusin orang juga turun dari 2 mobil Jinbei, yang semuanya adalah bawahan Ismail. Benar-benar membiarkan Kartika menebak. Ismail benar-benar tidak berencana untuk melepaskannya, dan ingin menidurinya. Untuk menghindari Ismail, Kartika menyewa sebuah rumah di komunitas ini. Tetapi Ismail tetap menemukannya dan membawa seseorang ke sini. Karena Aditya dikelilingi oleh kerabat Nurul, Ismail benar-benar tidak melihat Aditya, hanya Kartika yang berdiri di sana. Hehehe, cantik, mengapa kamu tidak memberi tahu aku ketika kamu pindah? Ismail menatap Kartika, dan berjalan beberapa langkah.
Lebih dari selusin anggota klub serigala darah segera mengepung Kartika, karena takut Kartika akan melarikan diri. Melihat Ismail ada di sini, Kartika sangat ketakutan sehingga jiwanya seperti terbang. "Ayah, Bu, selamatkan aku!" Kartika berteriak dengan suara gemetar. Nurul dan Rio hendak memberi Aditya pelajaran. Dan ketika mereka melihat orang-orang dari grup serigala, mereka semua tercengang. Pada saat ini, Aditya tidak diganggu lagi. Nurul dengan gugup mendekati Ismail dan tergagap. Ismail, kamu menghancurkan rumah kami. Mengapa kamu tidak membiarkan kami pergi?" Ismail tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menamparkan Nurul. "Menghancurkan rumahmu bukanlah tujuanku. Biarkan aku memberitahumu dengan jelas. Aku naksir putrimu dan biarkan dia tinggal bersamaku selama 2 bulan. Aku akan membiarkanmu pergi." Ismail mendengus. Nurul sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbicara dengan Ismail. Rio dan Herman juga tercengang. Dari lubuk hati mereka takut akan pertemuan grup serigala. Dan mereka sangat takut sehingga mereka bahkan tidak berani bersuara. Rival bahkan bersembunyi ke samping dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. "Bawa dia ke mobil." Ismail dengan rakus melirik Kartika dan memerintahkan anak buahnya untuk membawa Kartika. Bersambung.